Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Novianti Topik MPD. Saya adalah dosen pendidikan IPA dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjabarkan terkait dengan deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA. Yang mana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah keterampilan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dalam rangka penyelesaian permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan pola komunikasi pembelajaran, hakikat pembelajaran IPA di abad 21, motivasi pembelajaran, guru dan pembelajaran, pengelolaan kelas dan lab, serta masalah indikator keberhasilan dalam pembelajaran. Selain itu, mahasiswa juga dibekali sebuah keterampilan dalam mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar yang sesuai dengan indikator capaian pembelajaran, dan dibekali juga keterampilan dalam merumuskan tujuan pembelajaran secara operasional dan rasional. Kemudian dibekali juga pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menentukan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang mampu mendukung ketercapaian keterampilan abad 21 dan juga mengembangkan perangkat pembelajaran dan dengan menyesuaikan kebutuhan siswa pada saat ini. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ada pada mata kuliah strategi pembelajaran IPA itu terdiri dari 5 CPMK. Nah, namun salah satu CPMK yang akan berusaha diharapkan untuk dicapai oleh mahasiswa setelah melalui serangkaian pemaparan materi yang berkaitan dengan hakikat pembelajaran IPA, yaitu merujuk pada CPMK pertama, di mana mahasiswa itu mampu menguraikan hakikat pembelajaran IPA dan memecahkan permasalahan kontekstual berdasarkan hasil analisis informasi atau data yang diperoleh dari sumber yang relevan. Ya, di mana setelah mahasiswa nanti uh, terlibat dalam sebuah proses pembelajaran pada materi hakikat pembelajaran IPA, diharapkan mahasiswa itu dapat memperoleh kemampuan akhir ya yang berkaitan dengan kemampuan menganalisis permasalahan kontekstual ya terkait dalam hakikat pembelajaran IPA di abad 21 berdasarkan artikel atau sumber yang sudah disiapkan oleh dosen. Nah, adapun indikator dari pembelajarannya di mana untuk kognitifnya ya mahasiswa itu mampu menganalisis hakikat pembelajaran IPA, komponen pembelajaran, keterampilan abad 21, konsep pembelajaran IPA di era 540 dan implementasi pembelajaran IPA di abad 21. Sementara dalam aspek afektifnya itu adalah mengajukan dan menjawab pertanyaan ya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan komitmen. Dalam hal psikomotoriknya adalah mempresentasikan hasil analisis dan solusi permasalahan yang berkaitan dengan hakikat pembelajaran IPA pada abad 21. Nah, adapun mode perkuliahan yang saya gunakan adalah saya menggunakan mode perkuliahan dengan memanfaatkan Zoom meeting ya, dengan memanfaatkan Spada sebagai bentuk platform dari yang dikembangkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan juga ada WhatsApp grup yang memang untuk memudahkan koordinasi antara dosen dengan mahasiswa. Baik, ada beberapa metode juga pembelajaran yang saya implementasikan ketika saya mengejarkan konten hakikat pembelajaran IPA, yaitu diantaranya ada metode penugasan, ada metode tanya jawab, dan ada metode diskusi kelompok, dan juga melibatkan model pembelajaran. Salah satunya itu adalah model case based study teaching method ataupun model problem based learning. Nah, adapun teknik penilaian yang saya gunakan adalah untuk menilai kemampuan kognitif mahasiswa, saya menggunakan quiz ya untuk melakukan evaluasi formatif dengan menggunakan teknik tes ya dalam bentuk tes objektif pilihan ganda. Sementara untuk menilai keterampilan mahasiswa, saya menggunakan penilaian peer assessment atau penilaian teman sejawat. Dan untuk menilai dalam dimensi afektif atau sikap, saya menggunakan kuesioner ya ataupun angket. Persentase penilaian dalam mata kuliah strategi pembelajaran IPA yaitu meliputi UTS dan UAS dengan bobot penilaian sebesar masing-masing 20%. Untuk PBL dan PJBL itu masing-masing 25%, 25%, dan untuk tugas dan kuis itu adalah 10%. Dan untuk selanjutnya
Silahkan simak pemaparan materi pembelajaran yang saya lakukan dengan mahasiswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang mahasiswaku. Apa kabar hari ini? Siang Ibu, alhamdulillah baik. Oke, baik. Alhamdulillah ya, walaupun dalam situasi dan suasana bulan puasa, tapi kita masih diberikan kelancaran dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam suasana pembelajaran daring. Baiklah, di minggu lalu kita sudah sama-sama mempelajari tentang pola komunikasi dalam pembelajaran IPA yang bisa diimplementasikan dalam pembelajaran abad 21. Ada yang masih ingat? Bentuk dari pola komunikasi pembelajaran seperti apa yang bisa kita implementasikan dalam pembelajaran IPA? Ada yang masih ingat? Bu, komunikasi sejarah Bu. Oke, bagus ya, Tela. Applause ya buat Tela. Ya, jadi salah satu bentuk komunikasi yang bisa diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran itu adalah komunikasi multi arah, di mana bukan hanya melibatkan interaksi antara guru dengan siswa, tetapi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Dan tentu saja apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu itu ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu terkait dengan hakikat belajar dan mengajar serta implementasinya dalam pembelajaran IPA di era abad 21 menuju Society 5.0. Oke, baik, sebelum masuk pada kegiatan inti, silahkan mahasiswa scan barcode terlebih dahulu untuk melakukan presensi perkuliahan. Sudah? Silahkan kita selesai kegiatan presensi dan mulai masuk pada pemaparan materi gitu ya, dimana yang pertama kita akan bersama-sama ya mengetahui gitu ya apa itu hakikat belajar dan mengajar, dimana pada dasarnya pembelajaran itu adalah merupakan sebuah sistem atau proses apa yang namanya merujuk pada siswa yang dilaksanakan dan sengaja dirancang oleh guru gitu ya. Kemudian nanti dari apa yang sudah dirancang itu nanti akan diimplementasikan dan dievaluasi ya guna mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Dan istilah pembelajaran itu merujuk pada dua konsep. Yang pertama itu adalah konsep belajar dan konsep mengajar. Dan konsep belajar itu adalah mengacu pada apa yang dilakukan oleh siswa, dan konsep mengajar itu mengacu pada apa yang dilakukan oleh guru ya. Jadi hakikat belajar itu adalah merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh siswa ya untuk memperoleh perubahan perilaku baik dalam dimensi pengetahuan, sikap ataupun keterampilan secara menyeluruh sebagai hasil dari pengalaman pribadi dalam interaksinya dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga gitu ya, ataupun lingkungan di mana tempat dia bermain. Kemudian hakikat mengajar itu merupakan sebuah proses untuk mengorganisir lingkungan kelas yang ada di sekitar peserta didik gitu ya, sehingga bisa menumbuhkan dan memotivasi siswa itu dalam melakukan serangkaian proses pembelajaran ya. Nah, jadi pada hakikatnya mengajar itu adalah berarti guru itu harus bisa melakukan sesuatu hal guna mencapai membantu siswa itu dalam mencapai tujuan pembelajaran, sementara hakikat belajar itu adalah mengacu pada siswa itu harus melakukan sesuatu ya supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai ya. Oke. Nah, dari apa yang sudah saya jabarkan tadi, silahkan ada yang bisa menjelaskan apa itu hakikat dari pembelajaran IPA. Saya Bu. Oke, silahkan Jian. Iya Ibu, jadi hakikat pembelajaran IPA itu merupakan pembelajaran gitu yang membuat siswa itu memperoleh pengalaman langsung gitu, sehingga dapat menambah kekuatan siswa untuk menerima, menyimpan, maupun menerapkan konsep yang telah dipelajarinya gitu. Nah, pada hakikatnya IPA itu dibangun atas 3 dasar, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan juga IPA sebagai sikap. Oke, good. Jian, applause ya buat Jian ya. Oke, bagus ya. Apa yang disampaikan oleh Jian itu adalah sudah tepat ya. Oke, kita pindah ke slide berikutnya, yaitu tentang simaklah ya video di bawah ini ya. Nanti setelah itu akan ada pertanyaan lagi dari saya. Silahkan kita simak video tersebut.
Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Langsung ini kita akan belajar fotosintesis biar semuanya tahu apa itu fotosintesis. Hasil masakan di daun fotosintesis yaitu karbohidrat. Ya, boleh diambil satu aja ya. Kita sebagai percontohan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri. Hasilnya yaitu karbohidrat yang langsung diserap oleh tubuh. Oke, baik ya. Nah, dari video yang tadi ditayangkan ya. Nah, coba sekarang mahasiswa mengamati ya, kemudian menganalisis kira-kira komponen-komponen pembelajaran apa yang tadi muncul di dalam video pembelajaran tersebut. Saya mau mencoba, Bu. Ya, silahkan. Dari hasil analisis video yang tadi sudah saya lakukan bersama teman-teman, yang paling terlihat itu ada beberapa komponen. Yang pertama mengenai guru dan siswa, kemudian yang kedua tujuan yang disampaikan secara eksplisit oleh guru, dan yang ketiga itu materi yang akan diajarkan, Bu. Oke, good, Tela. Ya, applause buat Tela. Oke, untuk selanjutnya silahkan ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu, izin mencoba menjawab. Oke, silahkan Nisa. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Tela. Tadi sudah ada guru, siswa, tujuan pembelajaran, juga materi pembelajaran. Selain itu ada 3 komponen lagi, yaitu metode belajar berupa diskusi tanya-jawab dan juga eksperimen di luar lab. Kemudian ada alat pembelajaran yang mana media ada YouTube dan juga alatnya itu ada laptop dan juga proyektor. Nah, ada juga evaluasinya berupa refleksi dan juga tugas dari guru, serta guru memberikan kesimpulan. Terima kasih. Oke, good Nisa ya. Nah, betul ya tadi apa yang disampaikan oleh Tela dan Nisa ya. Nah, jadi komponen-komponen dalam pembelajaran itu ada guru, ada siswa, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada metode, ada media atau alat pembelajaran, dan ada terakhir evaluasi ya. Dimana guru di sini adalah dalam pembelajaran abad 21, di mana posisi guru itu adalah sebagai fasilitator ya, sebagai motivator, sebagai pendidik yang berperan penting dalam membentuk karakter siswa. Jadi dalam hal ini guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang ia miliki, tetapi guru juga harus berusaha untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan, kompetensi, kemudian literasi dan juga kualitas karakter yang memang harus dimiliki oleh siswa yang menjadi tuntutan di era abad 21 saat ini. Dan siswa itu adalah sebagai subjek dalam pembelajaran. Jadi dalam hal ini siswa itu adalah harus berperan penting dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ya, sehingga pembelajaran itu berpusat pada siswa bukan berpusat pada guru. Oke, baik, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan perbedaan apa itu tujuan, materi, dan metode pembelajaran? Silahkan. Saya, Bu, izin menjawab. Oke, baik. Silahkan, Salwa. Ya, izin menjawab, Bu. Kalau misalnya tujuan pembelajaran itu mengacu sama kemampuan yang ingin dicapai oleh siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran itu sendiri. Biasanya tujuan pembelajaran ini mencakup ABCD atau audience, behavior, condition, dan juga degree, di mana nantinya diimplementasikan melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran gitu. Sedangkan kalau materi pembelajaran itu merupakan isi atau topik yang diajarkan pada saat pembelajarannya itu, Bu. Jadi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap untuk memenuhi standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Sedangkan kalau misalnya metode belajar itu merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran, di mana metode ini merupakan cara yang digunakan guru untuk mengajar siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan bersifat prosedural. Cukup, Ibu. Oke, good ya Salwa, kita plus ya buat Salwa, jawabannya sangat bagus dan sangat tepat ya. Nah, kemudian setelah itu ada media pembelajaran ya, di mana media pembelajaran itu menjadi sebuah tools atau sebuah perantara untuk memudahkan penyampaian informasi dan konten yang diajarkan, supaya dengan kehadiran media pembelajaran ini siswa itu lebih mudah memahami materi yang diajarkan ya. Nah, kemudian ada evaluasi, dan ketika mendengar istilah evaluasi itu adalah tidak bisa kita lepas dari istilah penilaian dan pengukuran ya. Dan penilaian dan pengukuran itu bisa dilakukan untuk menilai ya dimensi pengetahuan, maka kita bisa menggunakan instrumen tes untuk melakukan penilaian terhadap dimensi sikap, kita bisa menggunakan instrumen angket, dan untuk
melakukan penilaian terhadap psikomotorik atau keterampilan, itu kita bisa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk lembar checklist atau peer assessment ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran IPA di abad 21 ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya abad 21 itu ditandai dengan adanya keterbukaan, adanya globalisasi gitu ya, di mana kehidupan manusia itu mengalami sebuah perubahan ya yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat gitu ya. Dan pendidikan nasional abad 21 itu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal apa? Yang pertama itu adalah untuk mewujudkan masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera ya, yang hidupnya itu sejahtera dan juga bahagia, yang tentu saja hal ini bisa diperoleh ketika siswa itu bisa memiliki kompetensi, memiliki literasi, memiliki si karakter yang berkualitas ya, guna kita bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam situasi yang global. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan perbedaan proses pembelajaran pada era 4.0 dengan era sebelumnya? Saya izin menjelaskan, Ibu. Ya, silakan. Baik, mungkin di sini kita mulai dari era 1.0, di mana pada era ini pendidikan itu masih bersifat formal dan hanya sebatas atau segelintir orang yang mampu membaca dan menulis yang mengikuti pembelajaran. Dan pembelajarannya itu masih bersifat secara tradisional, di mana masih dengan cara menghafal dan mengulang pembelajaran, serta guru dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Sedangkan untuk era 2.0, pada era ini sistem pendidikannya itu sudah formal dan berkembang, dan menjadi penting, di mana sekolah-sekolah sudah didirikan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di pabrik dan di industri. Serta pada pembelajaran di 2.0 ini bersifat massal dan diwajibkan bagi semua anak. Untuk metode pembelajarannya itu berfokus kepada kedisiplinan seperti kepatuhan dan kerja keras. Sedangkan di era 3.0, pendidikan ini mulai melibatkan teknologi secara lebih signifikan dalam proses pembelajaran, di mana guru mulai menjadi fasilitator dan siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan belajar mandiri. Pembelajarannya juga sudah dilakukan melalui multimedia atau teknologi. Sedangkan pada era 4.0, pembelajarannya ini ditandai dengan adanya integrasi antara teknologi dan pembelajaran, di mana teknologi yang paling dominan adalah kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things. Nah, dengan adanya teknologi Internet of Things ini juga membawa dampak positif pada pembelajaran, yaitu dapat terhubung dengan internet seperti tablet, komputer, laptop, atau smartphone, sehingga siswa ini dapat memanfaatkan sumber belajar yang lebih beragam. Nah, sedangkan pada era 5.0 itu berfokus pada skill, inovasi, dan penggunaan teknologi, di mana mencakup penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pada proses belajar mengajar. Selain itu, pendekatan pembelajarannya juga menekankan pada pembelajaran yang kolaboratif dan kreatif, yang memungkinkan siswa untuk memperluas keterampilan sosial dan kerjasama tim. Mungkin cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya atas pemaparannya, luar biasa. Aplaus buat Ajeng. Ya, sangat tepat sekali ya pemaparannya, dan saya rasa mahasiswa bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ajeng. Oke, nah sekarang kita masuk pada sesi di mana nanti kita akan berdiskusi gitu ya terkait dengan dalam rangka penyelesaian masalah ya. Nah, di mana dalam hal ini nanti Ibu minta kalian dibagi kelompok, di mana dalam satu kelompok itu beranggotakan 3 sampai 4 orang, dan tugas kelompok itu adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontekstual yang sudah Ibu cantumkan ya di dalam slide di depan kalian masing-masing. Pekerjaan diskusi sudah selesai yang dilakukan di dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang kita masuk pada sesi presentasi kelompok ya. Silahkan untuk permasalahan nomor 1, siapa yang akan menjawab? Ya, saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, baik Ibu, saya Zian Silviani, perwakilan dari kelompok 1. Ya, di sini saya ingin menjawab terlebih dahulu bagaimana hakikat dari pembelajaran IPA di abad 21 yang seharusnya gitu dapat diaplikasikan oleh guru dalam pembelajaran. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya pada sebelumnya, bahwa abad 21 itu erat kaitannya dengan teknologi. Oleh karena itu pada implementasinya abad 21 ini mengintegrasikan teknologi, yaitu dengan adanya lab virtual atau planet gitu yang memudahkan pembelajaran IPA. Dari saya seperti itu, Ibu. Oke, good ya, kelompok 1 bagus jawabannya, plus buat kelompok 1. Oke, good ya, semua kelompok bisa menjawab pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan
secara tepat ya. Oke, next berikutnya. Nah, kita sudah masuk pada penjabaran terkait dengan keterampilan abad 21 gitu ya. Nah, di mana di dalam keterampilan abad 21 itu ada beberapa soft skill yang harus dimiliki gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan literasi. Di sini ada literasi baca dan literasi tulis gitu ya. Jadi pengetahuan dan kecakapan dalam mengolah informasi ya, dalam membaca, dalam menulis ya. Kemudian literasi numerasi berarti adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menginterpretasikan dan mengkomunikasikan berbagai macam angka, berbagai macam simbol untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam konteks sehari-hari. Kemudian ada scientific literasi atau literasi sains gitu ya, di mana pengetahuan dan kecakapan itu merujuk pada identifikasi sebuah masalah, kemudian menjelaskan fenomena ilmiah dan juga menjelaskan kesimpulan itu berdasarkan fakta di lapangan. Nah, siapa yang bisa memberikan perbedaan ya terkait dengan keempat kompetensi tersebut? Baik, Ibu izin menjawab. Istilah ini sering disebut juga dengan 4C, yaitu pertama critical thinking atau berpikir kritis, merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi yang satu dengan yang lain, dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, critical thinking dimaknai sebagai kemampuan menalar dan memahami dan membuat pilihan yang rumit sehingga menjadi salah satu modal bagi peserta didik untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua ada creativity atau kreativitas yang merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru. Kreativitas yang bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru yang juga sering disebut dengan inovasi. Kemudian ada communication atau komunikasi yang merupakan kegiatan mentransfer informasi baik lisan maupun tulisan. Dan salah satu contohnya adalah gadget di era globalisasi yang menjadi sebuah media komunikasi bagi kita semua. Kemudian yang keempat ada collaboration atau kolaborasi yang merupakan kemampuan untuk bekerja sama dan saling bersinergi. Dengan kolaborasi ini, maka setiap pihak dapat saling mengisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dengan kemampuan kolaborasi, salah satu keterampilan abad 21 yang mencangkup kemampuan kerjasama ini dapat menjadi lebih beragam dan fleksibel dan mampu berkompromi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, good ya, plus ya buat Henry ya, jawabannya sangat tepat. Nah, kemudian tadi selain literasi, selain kompetensi abad 21 juga dibutuhkan adanya kualitas karakter ya, karakter yang berkualitas ya, dimana dalam hal ini ada beberapa karakter yang muncul yang menjadi tuntutan ya di abad 21. Ada seriosity, dimana seriosity itu adalah merujuk pada kualitas karakter yang menginginkan siswa itu untuk bisa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal yang baru. Kemudian inisiatif ya, berarti dalam hal ini adalah siswa itu harus memiliki kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu itu tanpa perintah dari orang lain ya. Kemudian persistensi, berarti siswa itu harus memiliki karakter di mana siswa bisa melakukan manajemen dirinya ketika menghadapi sebuah masalah. Siswa juga bisa survive dan juga bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri ya secara secara maksimal ya. Kemudian adaptabilitas ya, dalam hal ini adalah di mana merujuk pada kemampuan siswa itu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan eksternal yang terjadi, baik itu perubahan informasi, perubahan teknologi yang memang terjadi pada saat ini. Kemudian leadership ya, leadership itu adalah berarti merujuk pada pembentukan karakter ya, di mana kemampuan siswa itu untuk menjadi pemimpin ya dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Kemudian social dan culture awareness ya, berarti merujuk pada kesadaran ya dan kemampuan siswa itu untuk bisa sadar, untuk bisa cakap ya terhadap fenomena-fenomena sosial dan juga fenomena budaya yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan juga mempelajari terkait dengan implementasinya ya, implementasi dalam pembelajaran abad 21 ya. Di situ ketika berbicara implementasi itu tidak lepas dari yang namanya aplikasi dari strategi pembelajaran yang kita gunakan ya, sebagai seorang calon guru kalian ya, di mana
strategi pembelajaran yang bisa digunakan itu adalah salah satunya melibatkan model pembelajaran. Di sini ada beberapa model pembelajaran yang bisa kalian implementasikan ketika kalian mengajarkan siswa kalian ya pada era saat ini, yaitu ada inquiry learning ya, dimana dari kata-katanya inquiry itu adalah penemuan. Apa yang ditemukan itu adalah berupa pengetahuan, berupa sikap, berupa keterampilan ya, sebagai wujud dari perubahan perilaku. Jadi yang menemukannya itu adalah siswanya, bukan gurunya. Nah, maka kedudukan guru itu adalah sebagai fasilitator di sini ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada discovery learning ya, di mana pada model pembelajaran discovery learning itu adalah model pembelajaran yang memang sengaja didesain dan diciptakan oleh gurunya supaya siswa itu bisa mengembangkan cara berpikirnya ya, sehingga siswa itu bisa menemukan konsep sendiri dan juga bisa bertahan lama dalam ingatannya. Jadi sifatnya adalah pengetahuan yang dia peroleh, keterampilan yang dia peroleh, sikap yang dia kembangkan itu sifatnya long time memory, bukan short time memory. Dan tentu saja itu melalui serangkaian pengalaman belajar yang diberikan oleh guru kepada siswa melalui implementasi model pembelajaran discovery learning maupun inquiry learning ya. Nah, kemudian next berikutnya ada PJBL dan PBL, dan Ibu rasa kalian sudah sering ya mendengar istilah PBL dan PJBL. Nah, jadi tadi ada beberapa ya contoh model pembelajaran yang bisa kalian implementasikan ya di era abad 21 saat ini, tetapi di luar itu juga ada model-model yang lain, misalkan seperti halnya ada model direct, kemudian ada model cooperative learning gitu ya, ada contextual teaching learning. Nah, itu nanti bisa kalian aplikasikan ya. Bagaimana implementasinya nih yang bisa diterapkan oleh seorang guru ya di era sekarang? Izin menjawab. Oke, silahkan Bagus. Baik Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran di era 5.0 ini adalah pembelajaran yang berfokus pada pengembangan skill, inovasi, dan juga penggunaan teknologi. Nah, pada era Society 5.0 ini juga segala aspek kehidupan manusia ini berkaitan erat dengan teknologi. Hal tersebut telah membuat manusia ini untuk terus berpikir kritis serta mampu beradaptasi dan juga berinovasi. Nah, implementasi dari pembelajaran di era 5.0 ini dihadirkannya berbagai platform pendidikan seperti rumah belajar, terus televisi, edukasi radio, terus juga akun pembelajaran seperti belajar.id yang dapat diakses oleh peserta didik ataupun pendidik untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas Ibu. Oke, good, bagus ya. Applause ya buat Bagus. Sangat tepat jawabannya. Oke ya. Baik, pemaparan materi pembelajaran sudah disampaikan ya semuanya. Nah, sekarang sebelum di sesi penutup dimulai, kita lakukan kuis terlebih dahulu ya, karena Ibu akan melakukan penilaian evaluasi formatif ya terhadap serangkaian proses pembelajaran yang tadi sudah kita lakukan bersama. Silahkan mahasiswa scan barcode ya. Sudah? Oke. Lalu silahkan diisi ya kuisnya ya. Waktunya sudah habis ya. Nah, baik ya. Nah, jadi nanti minggu depan ya itu nanti akan ada penugasan ya dari saya, di mana nanti dengan kelompok yang sama kalian memecahkan permasalahan kontekstual ya, yang tentu saja bukan berkaitan dengan hakikat pembelajaran, tetapi berkaitan dengan kajian yang lain gitu ya, yang nanti akan yang berkaitan dengan terkait dengan motivasi dalam pembelajaran ya. Nanti silahkan kalian pecahkan secara bersama dalam kelompok masing-masing. Dan adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, bahwasannya tadi yang namanya pembelajaran itu mengacu pada dua konsep, yaitu ada belajar dan ada mengajar gitu ya. Belajar itu adalah mengacu pada apa yang dilakukan oleh siswa, dan mengajar itu mengacu pada apa yang dilakukan oleh guru ya. Kemudian dalam pembelajaran IPA di era abad 21 itu dibutuhkan yang namanya sebuah kompetensi ya, yang meliputi kompetensi dalam hal berpikir kreatif, berpikir kritis, collaboration, kemudian ada communication ya, kemudian ada beberapa literasi juga yang harus dimiliki oleh siswa, dan juga ada
karakter yang berkualitas yang memang harus dimiliki oleh siswa pada era abad 21. Nah, kemudian ada juga beberapa implementasi dari model pembelajaran yang bisa kalian terapkan nanti ya, yaitu yang pertama ada contohnya inquiry learning, ada discovery learning, ada model project based learning, dan ada problem based learning ya. Baik, demikian pembelajaran yang dapat materi yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu.